Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang teknik riset operasi dan beberapa bagi-bagiannya. Dan kali ini saya dari kelompok Angin bersama 3 teman saya, yakni saya sendiri Ahmad Tapan Bisri, teman saya Ferdinand Arsad Zain, lalu teman saya lalu Muhammad Asadi. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memahami konteks tentang teknik riset operasi. Baik, untuk teman-teman, sekarang kita ke slide-nya. Ya, baik. Dan kami mahasiswa dari STMIK Syekh Zainuddin Anjani yang akan menjelaskan tentang macam-macam teknik riset operasi. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini dalam slide persentase yang pertama ada perkembangan riset operasi, ada program linear, ada metode transformasi, ada karakteristik dan kegunaan metode transformasi. Baik, langsung saja kita ke perkembangan riset operasi. Jadi riset operasi ini berasal dari Inggris yang merupakan suatu hasil studi antar tim militer bersama para ilmuwan pada dunia perang saat itu. Tujuan mereka adalah mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba batas. Setelah selesai perang, para tentara dan militer dan para ilmuwan bekerja sama, gimana bahwa yang riset operasi yang digunakan ternyata ampuh dan ternyata luar biasa kegunaannya. Maka dengan menyadari hal itu, selanjutnya nama-nama atau perkembangan itu menjadi operating research atau research operasi. Oke, yang pertama ada namanya program linear. Jadi linear programming atau linear program linear yaitu teknik yang dapat membantu membuat keputusan terbaik dengan mengalokasikan sumber daya yang langka dan terbatas. Jadi dalam permasalahan program linear ini, jadi suatu perusahaan atau suatu kemiliteran atau lainnya itu sangat sangat terhambat untuk sumber dayanya. Jadi program linear ini sangat-sangat membantu untuk membuat keputusan yang terbaik untuk mengalokasikan dana yang terbatas pada suatu industri atau perusahaan. Keterbatasan pada sumber daya mencakup semua hal dalam proses produksi seperti teknologi informasi, mesin, bahan baku, dan pekerjaan modal. Tentu para pelaku pengusaha, para pelaku industri itu akan memerlukan sebuah informasi yang valid, akan membutuhkan suatu informasi yang akan memberikannya suatu gambaran apa yang akan dia kerjakan ke depannya. Gimana dari segi bahan bakunya tersedia, dari segi bahan pangannya tersedia, dari pekerjaannya berapa, modalnya berapa, bahkan keuntungan yang akan dia dapat, dia akan membuat sebuah programnya supaya kedepannya itu berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi untuk bentuk linear programming ini ada mempunyai dua fungsi. Yang pertama ada fungsi tujuan dan fungsi batasan. Ya, ini pertama, fungsi tujuan menjelaskan pengaturan dari berbagai sumber daya untuk digunakan semaksimal mungkin atau seminimum mungkin. Jadi ada dua nilai pada fungsi batasan ini, ada nilai maksimal, ada nilai minimal. Yang dimana ini sering digunakan dalam hal laba, dimana dia harus berapa sih produksi maksimal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau suatu industri supaya dia mendapatkan laba yang sebesar mungkin, atau apa biaya minimumnya yang dikeluarkan sehingga mendapatkan laba yang besar. Dan sedangkan fungsi batasan yaitu ketersediaan kapasitas yang nantinya dialokasikan untuk beberapa aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi untuk fungsi batasan yaitu karena setiap perusahaan itu ada keterbatasannya. Fungsinya apa? Supaya tidak offset, supaya tidak melebihi, supaya tidak over dari dari ketersediaan aktivitas yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut. Model linear program atau program linear, ya. Yang pertama, bentuk dan susunan dalam menyelesaikan masalah yang akan dipecahkan dengan teknik LP. Dalam metode LP dikenal dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan, seperti yang kita jelaskan tadi, ya, di mana maksimum dan minimum dan di mana dia keterbatasan kesediaan pangannya. Model kedua, tujuan dari program linear adalah
untuk memecahkan suatu persoalan yang muncul dalam perusahaan, yakni menemukan kondisi terbaik dan mempertimbangkan dalam kendala demikian. Ya, dari sejarah yang kita ulas tadi, bahwa tujuan dari program linear ini untuk memecahkan masalah, untuk memilih keputusan yang terbaik dari antara yang terbaik. Jadi perlunya melakukan analisis, riset, dan penelitian yang dimana nanti pertimbangan antara kendala dan ini kendala itu bisa dipilih antara mana yang terbaik. Jadi yang pertama fungsi tujuan ya. Kita tegaskan lagi fungsi tujuan itu apa? Yang menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber dayanya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal yang nilainya akan diumpamakan sebagai Z. Nah, jadi simbol dari fungsi tujuan ini adalah Z, yang dimana nanti kita akan menghitung di mana ini akan berapa, itu akan berapa, sumber dayanya berapa, keuntungannya berapa, minimumnya berapa. Nah, dan ini ini Z ini semuanya fungsi batasan tujuan sama-sama di dua. Jadi untuk kedua fungsi batasan yaitu merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, seperti yang tadi namanya batasan, jadi kapasitas yang tersedia dari perusahaan atau industri itu sendiri akan mempunyai batasan, tidak melulu tersedia semuanya, pasti ada batasannya. Kita juga sebagai manusia pasti ada batasan. Oke, kita lanjut. Ini simbol-simbol dalam linear. Ada M kecil, itu macam-macam batasan. Ada N macam kegiatan. Ada I nomor setiap macam sumber dan proses tersedia. Itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. J nomor macam-macam kegiatan menggunakan sumber atau proses tersedia. Dan bisa disampaikan bisa itu, dan untuk simbol-simbol ini tidak mesti seperti hal yang tertulis di di slide ini, tapi bisa teman-teman bisa membuat simbol sendiri yang bisa mempermudah untuk nanti membuat tabel daripada program linearnya. Baik, ini contoh tabel dari program linear yang dimana sumbernya udah dicantumkan 1, 2, 3 sampai M, dimana kegiatan, pemakaian, sumber per unit kekeluargaan itu udah ada A11, A21. Nah, itu bisa dibuat sekreatif mungkin atau sepemudah mungkin bagi teman-teman. Ya, dan untuk kapasitas sumber itu bisa dan beda sebagainya. Nah, dan ini Z pertama termudah itu juga bisa itu sebagai fungsi batasan atau fungsi tujuannya. Baik, yang kedua ada metode transportasi ya. Pengertian metode transportasi. Nah, ini kita lihat ke pengertiannya ya. Untuk macam-macam teknik riset operasi itu tidak melulu program linear, tidak melulu metode transportasi, namun ada banyak sekali metode atau macam-macamnya. Jadi yang paling sering orang gunakan itu yang pertama ya ada program linear. Nah, ini yang kedua, bisa juga selain program linear ada juga kita bisa gunakan yaitu metode transportasi. Pengertian metode transportasi yaitu sebuah metode yang bertujuan guna memaksimalkan pengeluaran pada proses pengambilan barang komoditas tunggal yang bersumber dari tempat sumber ke jumlah tempat yang akan dituju. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini dia bertujuan untuk memaksimalkan pengeluaran, yaitu berusaha dari metode transportasi itu memaksimalkan pengeluaran dalam pengambilan barang-barang komoditas tunggal dan apa yang akan tempat dia tuju. Karakteristik dan kegunaan metode transportasi. Yang pertama, suatu barang akan dipindahkan dari jumlah sumber yang akan di tempat tujuannya dengan biaya seminimum mungkin. Ya, sesuai dengan moto dari bisnis, mengeluarkan dana sekecilnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Jadi ini juga sama, dia seperti karakteristik dari MT ini. Atas barang tersebut, sumber daya dapat memasok suatu jumlah yang tetap pada tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap. Permintaan pada setiap sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi setiap pada sumbernya. Jadi udah ada nih, udah ada permintaan dari berbagai sumber. Ini yang A meminta ini, yang B meminta ini. Jadi tugas daripada kita sang produsen, per industri atau perusahaan itu harus penuhi tanpa melebihi kapasitas produksi
kita bisanya segini loh, kita bisanya 100 per hari. Jadi mereka yang meminta 25 itu harus terpenuhi, jangan sampai melebihi produksi, karena itu datanya akan mengganggu sekali gitu. Kegunaannya itu sangat banyak sekali. Yang pertama, schedule pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah masanya, penentuan lokasi pabrik. Nah, itu masalah-masalah yang diselesaikan dari penggunaan MT ini. Penentuan daerah, schedule produksi, penugasan karyawan, penempatan layout, seleksi proyek dan subkontraktor dan lain-lainnya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada ini bisa diselesaikan dengan metode transportasi. Bisa untuk memindahkan suatu hal dari produsen menuju distributor atau konsumen-konsumennya, seperti hal itu. Nah, jadi itu penjelasan daripada metode atau karakteristik kegunaan MT. Nah, jadi itu sebuah langkah kecil untuk menentukan berapa penting teknik riset yang akan kita gunakan, berapa harus disediakan, apa yang harus disediakan, apa yang harus dikorbankan, apa yang harus dipotong, apa yang harus dipercepat, berapa bahan baku, berapa kesediaan, jangan sampai overpower jadi melebihi kapasitas yang ada. Jadi itu untuk ke persentase dari kelompok angin itu cuma dua yang kita bahas, ada program linear dan ada metode transportasi. Jadi mau pakai dua-duanya silahkan, mau pakai satu juga silahkan. Intinya kegunaan teknik riset ini untuk mempermudah kita sebagai produsen, sebagai selaku pelaku perusahaan, supaya apa yang kita inginkan, laba yang kita besar dan semuanya itu bisa terlaksanakan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok angin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.